أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل وما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebelumnya saya minta maaf nih, suaranya hilang ya Abi. Mudah-mudahan bisik-bisik ini bisa terdengar, bisa difahami, dan bisa menjadi asbab hidayah. Amin. Amin. Jadi Amin. hadirin sekalian, kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan selain Allah. Tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Bismillah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada yang bisa menjumpakan selain Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan selain Allah. Tidak ada yang bisa menjauhkan, mendekatkan, meninggikan, merendahkan selain Allah. Tidak ada yang bisa memperjalankan selain Allah. Tidak ada yang bisa memberangkatkan selain Allah. Jadi kalau kita yakin, maaf nih obat ya. Jadi kalau kita yakin ada yang berkuasa selain Allah, maka ini adalah dosa yang paling besar dalam Islam. Dosa syirik itu tidak diampunkan. Jadi kalau orang ditanya, kenapa kamu tidak berangkat haji? Kenapa kamu tidak mau haji? Dibilang, saya nggak ada duit. Ini syirik. Ini dosa besar. Yakin uang bisa memberangkatkan. Yakin orang kaya bisa memberangkatkan. Yakin visa bisa memberangkatkan. Ini bahaya. Ya, banyak orang punya visa kemarin sudah sampai di Mekah, tidak jadi haji. Bahkan ada orang sudah sampai di Mekah, ya Allah kuasa memulangkan dia lagi ke Indonesia. Ada. Ya, ini kisah nyata ini. Dia yakin yang memberangkatkan dia uangnya dia. Gara-gara uang banyak nanti bisa pergi haji. Gitu. Ternyata pas mau wukuf, berapa hari mau wukuf Arafah, dia telepon ke rumahnya di tanah air. Dia dengar berita yang membuat dia panik. Karena duit dia banyak, maka dia beli lagi tuh tiket pulang ke Jakarta. Dan dia berpikir karena uangnya banyak, dia bisa buat apa saja dengan uangnya. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Setelah dia pulang, dia nggak bisa balik ke Tanah Suci. Akhirnya dia tidak jadi haji gara-gara duit dia banyak. Ya? Gara-gara Allah ya menghancurkan keyakinannya kepada uang tadi. Jadi hadirin sekalian, ya orang mukmin itu hebat. Hatinya tawajuh kepada Allah. Meskipun jasadnya berhadapan dengan makhluk, namun hatinya selalu berhubungan dengan Allah. Jadi kalau ada hari ini yang belum berangkat haji, belum berangkat umroh, daftar. Nah itu langkah awalnya, daftar secara syariatnya begitu. Meskipun nggak daftar, kalau mau berangkat, berangkat juga. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya. Ini pengalaman, bukan pengalaman orang, ini pengalaman pribadi saya. Saya benar-benar belum pernah mendaftar haji, ya, karena memang dulu faktor ekonomi lah di Bali kan, faktor mau saya nggak terlalu sibuk dengan urusan-urusan hijrah, dakwah. Tapi saya yakin saya akan diberangkatkan Allah haji. Ya, saya yakin betul yang memberangkatkan itu Allah. Ya, subhanallah, kuasa Allah. Tahun lalu saya umroh. Dari keluarga umroh. Di Madinah jumpa dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bilang gini, Ustaz dari tahun 2025 temani saya haji ya. Saya bilang Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kalau Allah panggil berangkat kita. Tidak ada sedikit pun harap, tidak pernah saya tanya sekalipun sama dia, jadi nggak haji atau tidak.
Tahu-tahu 1 bulan sebelum berangkat haji, stafnya Raffi Ahmad telepon, Ustadz Dedi minta paspornya, foto paspornya. Lalu saya kirim lah. Saya kirim. Saya juga tidak berharap sedikit pun Raffi Ahmad bisa berangkatkan saya haji. Saya terus doa sama Allah. Ketemu orang saya bilang, doakan saya bisa berangkat haji. Saya ingin berangkat haji dengan caranya Allah. Berangkat haji tanpa harus susah payah. Mau berangkat haji tanpa uang. Saya berangkat haji tanpa asbab. Saya pengen Allah berangkatkan saya haji dengan caranya. Dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, dengan kerinduannya. Saya tidak bagi tahu satu orang pun di masjid ketika saya akan berangkat haji. Sampai betul-betul sudah ada visanya, sudah ada tiketnya. Tiba-tiba udah H-3 keberangkatan itu baru dapat telepon. Ustaz, nah, alhamdulillah ini ada visanya sudah keluar, tiketnya sudah dibeli. Terus saya bilang sama dia, kapan berangkatnya? Dia bilang tanggal 23. Saya bilang 23 saya nggak bisa berangkat, karena 25 saya ada tablik akbar di Surabaya. Nah, terus akhirnya travel pun mengalah. Dia bilang kalau begitu kita ikut Ustaz aja. Terus tiket yang sudah dibeli bagaimana? Nanti kita aturkan lagi. Akhirnya saya pun pergilah ke Surabaya. Akhirnya berangkat tanggal 26 Mei menuju Madinah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya, saya tanya itu sama travelnya. Maaf Pak, itu tiket saya itu tiket apa? Dia bilang tiket Garuda ekonomi kelas. Saya bilang saya nggak pernah terbang naik ekonomi karena badan saya besar. Saya khawatir nanti kalau saya duduk di ekonomi ganggu orang kiri kanan saya. Bagaimana kalau saya upgrade saja jadi bisnis? Bukan tidak bisa, bukan tidak mau memberikan bisnis. Karena yang berangkat ini semua pejabat-pejabat, yang berangkat ini orang-orang berkelas semua, maka seat bisnisnya penuh, Ustaz. Nggak ada bisnis kelas. Nah, maka saya bilang, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terserah Allah aja, mau berangkat ekonomi, mau berangkat bisnis, mau berangkat lewat apa saja, yang penting berangkat haji. Ternyata sampai di airport, pas mau berangkat, travelnya bagi tiket bisnis kelas priority, sky priority di depan. Cara Allah, ternyata ada aja. Caranya Allah mempermudah keberangkatan itu. Allahu Akbar. Jadi saya bawa bekal. Saya bawa bekal haji kemarin itu uang cash 300.000 di kantong saya. Nggak ada uang. Uangnya habis buat dakwah. Dan itu uang 300.000 masih ada pas pulangnya. Bi. Allah mudahkan semua urusan. Allah mudahkan semua urusan. Allah berikan makanan tanpa berharap. Makanan yang nggak pernah terlihat oleh mata. Minuman yang nggak pernah dicoba seumur hidup. Buah-buahan yang nggak ada di Indonesia ada di sana. Jadi baru saya yakin betul. Memang yang memberangkatkan Allah, yang memanggil Allah. Ya. Orang-orang tanya, kok bisa berangkat? Pakai visa apa? Saya jawab, saya pakai visa cinta dari Allah. Saya tidak pernah melihat wujud visa itu, tidak pernah memegangnya, dan ternyata Allah berangkatkan. La ilaha illallah. Ini bukan cerita orang, ini cerita saya sendiri. Jadi, ini bukan saya yang hebat, bukan Raffi Ahmad yang hebat, tapi Allah yang hebat. Allah yang hebat. Ada orang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, sudah 40 tahun umurnya, nggak pernah haji. Nggak pernah haji. Dia ngurus haji, tapi nggak pernah haji. Benar. Nah, entah kenapa. Rahasia Allah. Ada orang mengurus nusuk kami. Dia ngantar nusuk. Nusuk. Ngantar nusuk. Dia bilang, si foto. Saya tanya sama dia, kamu kapan berangkat? Dia bilang, oh, you pray 35 tahun. Orang Madinah ini, Islam yang kelima, wajib kita berniat berangkat, menabung, bikin tabung haji.
Nah, begitu teman-teman sekalian ya. Jadi tentu ini ada dalilnya semua. Nanti Habib Dodi akan jelaskan dalilnya bagaimana bisa berangkat dengan cara Allah. Kita bukan berangkat, tapi diberangkatkan oleh Allah. Kita bukan berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Nah, inilah yang tauhid itu. Kalau berjalan susah. Semut itu suruh jalan kaki ke Serpong aja nggak bisa dari Cibubur. Tapi kalau dia nempel di kue, kemudian diperjalankan naik pesawat ke Amerika sampai dia besok. Ya, itulah. Kita tidak berjalan, namun diperjalankan. Maka nasihat saya sederhana aja. Mulai hari ini, semua kita, cobalah libatkan Allah dalam setiap kata. Cobalah libatkan Allah dalam setiap tulisan. Ya, mulai segala sesuatu dengan Bismillah, akhirnya dengan Alhamdulillah. Ya, kalau memuji anak cucu, nggak usah katakan anak siapa ini, cucu siapa ini. Katakan Masya Allah, ciptaan siapa ini. Itu tentu lebih bermanfaat. Ciptaan siapa ini. Nah, oh, Masya Allah, cantik banget. Istriku, ciptaan siapa ini? Nah, boleh. Jadi hadirin sekalian, itulah mungkin sedikit pengalaman iman saya, bagaimana Allah berangkatkan haji tanpa uang. Tanpa uang sepeser pun. Tanpa uang sepeser pun. Ya, banyak bahkan Raffi Ahmad yang mengajak saya untuk berangkat. Itu manisnya, beliau tidak berangkat. Sudah berangkat, tahun lalu sudah berangkat. Ini berangkat kedua kali. Justru yang berangkat asistennya. Manajernya berangkat untuk kedua kalinya. Ini rahasia Allah. Oh, semua ribu-ribu orang tidak jadi berangkat. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat. Tidak ada gunanya jabatan, nggak ada guna harta. Ada yang bilang, aku bayar berapa M pun aku bayar, aku bisa berangkat. Tidak bisa. La ilaha illallah. Kalau Allah katakan berangkat, berangkat. Allah katakan tidak, tidak. Ada orang sudah di Makkah, dah haji. Benar-benar sudah di Makkah. Nggak dapat nusuk. Nggak bisa masuk. Beribu-ribu orang pakai ihram di Jeddah. Tahun lalu dia bisa masuk dengan visa-visa amil. Masuk dengan visa ziarah. Tahun ini begitu ketatnya nggak bisa. Jadi hadirin sekalian, ini rahasia Allah. Yakinlah ada niat ada 1000 jalan. Kalau nggak ada niat ada 1000 alasan. Allah akan berangkatkan orang-orang yang dipilih. Ya, Allah akan bukan berangkatkan orang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang diberangkatkan. Ya, bukan orang kaya yang diberangkatkan. Justru survei membuktikan yang berangkat haji itu sebagian besar orang-orang di bawah garis kemiskinan. Justru orang-orang kaya malah nggak berangkat. Bahkan ada lagi teman saya sudah berangkatkan orang ratusan, ribuan orang pergi umroh, dia sendiri belum pernah umroh. Ya, mudah-mudahan Allah berangkatkan beliau umroh. Ya, Allah berangkatkan beliau juga haji. Orang-orang baik itu semua. Jadi itu mungkin Abi, nasihat saya yang terakhir, ya, perbaiki iman, luruskan yakin kepada Allah tanpa ada kesyirikan sedikit pun. Gak boleh ngomong kebesaran Allah itu dengan tapi-tapi. Allah yang memberi rezeki, tapi kerja dulu, itu syirik itu. Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. Allah mampu memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Allah yang menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Tapi berobat dulu, itu syirik itu. Jangan kita kerdilkan Allah. Allah mampu menyembuhkan tanpa obat. Jadi Allah nggak perlu obat. Kita yang perlu obat. Allah nggak perlu. Ya Allah nggak perlu kerja. Kita yang perlu kerja. Ya, jadi harus dipahami ya. Asbab ini kita yang perlu. Allah nggak perlu asbab. Kita perlu asbab. Tapi Allah nggak perlu asbab. Allah mampu membahagiakan siapa saja dengan asbab atau tanpa asbab, dengan uang atau tanpa uang, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan suami atau tanpa suami, dengan istri atau tanpa istri, dengan teman atau tanpa teman. La ilaha illallah. Bahkan Allah mampu membahagiakan hambanya di saat-saat terburuk dalam kehidupannya. Di tengah kobaran api, Allah mampu membahagiakan Nabi Ibrahim. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, dapatkan Allah, maka kita akan dapatkan segala-galanya. Namun bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Semua akan berpisah dengan kita. Semua akan meninggalkan kita. Istri yang disayangi, Abi baru tinggal berpisah dengan istri, dengan Umi. Berapa hari yang lalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak yang kita cintai akan meninggalkan kita. Kalau enggak kita yang meninggalkan dia. Ya,
Teman-teman akan berpisah dengan kita. Semua orang yang kita cintai akan meninggalkan kita. Satu-satunya yang pasti tidak akan pernah meninggalkan kita hanya Allah saja. Maka dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, nggak masalah, jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Nanti ujung-ujungnya kita nafsi sendiri-sendiri. Janganlah sibuk gara-gara istri, gara-gara anak, gara-gara suami. Lupa memperbaiki diri, lupa memperbaiki iman, lupa memperbaiki sholat, lupa menghafal Quran, lupa memperbaiki makhrajul hurufnya, lupa dengan usaha-usaha kita semua untuk diri kita sendiri. Jadi hadirin sekalian, cintailah Allah, banyak-banyak tasbihat, cintai Rasulullah, banyak-banyak salawat, cintai diri sendiri, banyak-banyak istighfar. Istighfar yang banyak, karena kita semua pendosa. Allah tahu. Kata Allah, ya ibadi wa ya hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laila wan nahar. Aku tahu kalian semua bermaksiat, berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan akulah yang mengampunkan seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku ampuni. Maka minta ampun, angkat tangan, Allah akan turun tangan. Menyerahlah kepada Allah sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal soleh. Jangan gara-gara sibuk membangun dunia, kita lupa pembangunan akhirat. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Aku pastikan, kata Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka buatlah persiapan. Mungkin hari ini, kalau tidak besok, lusa, minggu depan, tahun depan, pasti kita mati. Pasti kita mati. Dan orang yang paling cerdas adalah orang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Doalah sama Allah, ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku haji. Jangan matikan aku sebelum aku berangkat umrah. Ingat, injakkan kaki hamba di tanah suci, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi hadirin sekalian, mulai sekarang, libatkan Allah. Minta kepada Allah. Jangan berharap sama makhluk. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Hanya Allah tempat kita berharap. Hanya Allah tempat kita meminta. Selain Allah tidak bisa apa-apa. La ilaha illallah.